Hai teman-teman, terima kasih untuk kesempatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang contoh sederhana pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pemodelan matematika. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Sylvia Surati dengan NIM 18504130. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk contoh pemodelan matematika, saya mengambil judul Pemodelan Matematika Terhadap Keuntungan Harian pada Penjualan Jajanan Pasar Via. Matematika merupakan salah satu ilmu yang mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam berkreativitas. Untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap sejalan dengan tujuannya. Sedangkan model adalah karakteristik umum yang mewakili sekelompok bentuk yang ada atau representasi suatu masalah dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dikerjakan. Dalam matematika, teori model adalah ilmu yang menyajikan konsep-konsep matematis melalui konsep himpunan atau ilmu tentang model-model yang mendukung suatu sistem matematis. Teori model diawali dengan asumsi keberadaan objek-objek matematika, misalnya keberadaan semua bilangan, dan kemudian mencari dan menganalisis keberadaan masing-masing objek atau pada objek-objek tersebut. Model matematika yang diperoleh dari suatu masalah matematika yang diberikan selanjutnya diselesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Penyelesaian yang diperoleh perlu diuji untuk mengetahui apakah penyelesaian tersebut valid atau tidak. Hasil yang valid akan menjawab secara tetap model matematikanya dan disebut solusi matematika. Jika penyelesaian tidak valid atau tidak memenuhi model matematika, maka solusi masalah belum ditemukan dan perlu dilakukan pemecahan ulang atau model matematikanya. Jenis-jenis model matematika. Ada 5 pembagiannya, yaitu yang pertama, pembagian menurut fungsi yang di dalamnya menjelaskan tentang model deskriptif, model prediktif, dan model normatif. Kemudian yang kedua, pembagian menurut struktur yang di dalamnya menjelaskan tentang model ikonik, model analog, dan model simbolis. Kemudian yang ketiga, pembagian menurut referensi waktu yang di dalamnya menjelaskan tentang statis dan dinamis. Keempat, pembagian menurut referensi kepastian, di dalamnya menjelaskan tentang deterministik, probabilistik, dan game. Dan yang terakhir, pembagian menurut tingkat generalitas yang di dalamnya menjelaskan tentang umum dan khusus. Untuk itu terlebih dahulu kita harus mengerti tentang apa itu arti dari kata keuntungan. Di sini dijelaskan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba atau keuntungan menurut Harahap yaitu kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Kemudian pengertian harga. Pengertian harga dalam arti sempit adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Sedangkan harga dalam arti luas adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Yang kedua yaitu pembahasan. Pemodelan matematika. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang terdapat 7 variabel bebas, yaitu X1 omset hari Senin, X2 omset hari Selasa, X3 omset hari Rabu, X4 omset hari Kamis, X5 omset hari Jumat, X6 omset hari Sabtu, dan X7 omset hari Minggu. Dan satu variabel terikat yaitu Y, keuntungan bersih. Persamaan regresi linear berganda yang dapat dipakai adalah Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3 tambah B4 kali X4 tambah B5 kali X5 tambah B6 kali X6 tambah B7 kali X7. Untuk keterangan, Y itu sama dengan keuntungan bersih, A itu adalah konstanta,
B itu adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Untuk X1 sampai X7 adalah omset hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian di sini saya sudah memberikan desain model matematika yang sudah ada dari X1 sampai X7 dan untuk variabel Y. Kemudian analisis regresi nilai berganda. Berdasarkan analisis regresi linear berganda antara omset hari Senin X1 sampai omset hari Minggu X7 dan keuntungan bersih Y dengan dibantu software SPSS, dalam analisis data dapat diperoleh hasil dari beberapa model persamaan sebagai berikut, yaitu model regresi linear berganda atas X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y. Teman-teman bisa lihat pada tabel 4.1, ini adalah tabel regresi linear berganda model 1. Berdasarkan tabel 4.1, nilai signifikansi X1, X2, X4, X5, dan X6 kurang dari 0,05, yaitu masing-masing sebesar 0,000 dan menandakan bahwa antara omset hari Senin X1, hari Selasa X2, hari Kamis X4, hari Jumat X5, dan hari Sabtu X6 secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuntungan bersih Y. Ternyata nilai signifikansi omset hari Rabu atau X3 sebesar 0,913 dan hari Minggu 0,163 itu lebih dari 0,5, menandakan bahwa hari Rabu dan hari Minggu tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuntungan bersih. Selanjutnya yaitu tabel 4.2, hasil uji regresi linear berganda data R square model 1. Teman-teman bisa lihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel 4.1 maka diperoleh model regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 0,496 ditambah 0,217X1 ditambah 0,122X2 ditambah min 0,001X3 ditambah 0,087X4 ditambah 0,106X5 ditambah 0,085X6 dan ditambah 0,010X7. Teman-teman bisa lihat dari hasil uji regresi linear berganda model 2. Di sini sudah ditampilkan tabel 4.3 untuk model hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian untuk hasil uji regresi linear berganda data R square model 2, di sini sudah ada disediakan tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.3 maka diperoleh model regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 0,360 ditambah 0,1215 X1 ditambah 0,122X2 ditambah 0,085X4 ditambah 0,109X5 ditambah 0,107X6. Nilai signifikansi X1, X2, X4, X5, X6 itu kurang dari 0,05, yaitu masing-masing sebesar 0,000, 0,000 dan seterusnya, menandakan bahwa antara omset hari Senin X1, hari Selasa X2, hari Kamis X4, hari Jumat X5, dan hari Sabtu X6 secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuntungan bersih atau hasil perolehan model regresi, yaitu yang pertama, nilai konstanta sebesar minus 0,360, artinya jika variabel independen yang terdiri dari hari Senin X1, hari Selasa X2, hari Kamis X4, hari Jumat X5, dan hari Sabtu X6 dianggap 0 atau tidak diterapkan, maka keuntungan bersih pada Tokopedia sebesar min 0,360. Kemudian yang kedua,
Koefisien regresi hari Senin X1 sebesar 0,215. Artinya jika harga meningkat sebesar satu skala, dalam jawaban responden maka akan meningkatkan keuntungan bersih pada Tokopedia sebesar 0,215. Satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan. Kemudian yang ketiga, koefisien regresi hari Selasa atau X2 sebesar 0,122. Artinya jika harga meningkat sebesar satu skala, dalam jawaban responden maka akan meningkatkan keuntungan bersih pada Tokopedia sebesar 0,122. Satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan. Kemudian yang keempat, koefisien regresi hari Kamis X4 sebesar 0,68. Artinya jika harga meningkat sebesar satu skala, dalam jawaban responden maka akan meningkatkan. Kemudian yang kelima, meningkat keuntungan bersih pada Tokopedia sebesar 0,088. Satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap konstan. Kemudian keenam, koefisien regresi hari Jumat X5 sebesar 0,109. Artinya jika harga meningkat sebesar satu skala, dalam jawaban responden maka akan meningkatkan keuntungan bersih pada Tokopedia sebesar 0,109. Satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan. Ketujuh, koefisien regresi hari Jumat X5 sebesar 0,109. Artinya jika harga meningkat sebesar satu skala, dalam jawaban responden maka akan meningkatkan keuntungan bersih pada Tokopedia sebesar 0,109. Satuan dengan asumsi variabel lain akan tetap atau konstan. Yaitu dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi peningkatan keuntungan bersih adalah hari Senin atau X1 karena mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada hari-hari yang lain. Untuk yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, yaitu matematika dari penjualan jajanan pasar pada Tokopedia, yaitu Y sama dengan min 0,3 ditambah 0,215 X1 ditambah 0,122 X2 ditambah 0,088 X4 ditambah 0,109 X5 ditambah 0,107 X6. Nilai koefisien regresi yang paling tinggi pada pemodelan matematika adalah koefisien regresi variabel hari Senin X1 sebesar 0,215. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh dari hasil keuntungan terhadap penjualan pada Tokopedia adalah hari Senin atau X1. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Diucapkan banyak terima kasih.